Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan bagian sentrifugasi dengan saya sendiri, Salwawi Fadila, dengan akhiran NIM 034. Saya Makfira Noviasari dengan akhiran NIM 031. Saya Abdullah Hakim dengan akhiran NIM 032. Saya Istiqomah dengan akhiran NIM 033. Saya Nurul Mustia Ramawati dengan akhiran NIM 036. Di sini kita akan menjelaskan tentang apa itu sentrifugasi. Sentrifugasi merupakan salah satu metode pemisahan zat yang sering digunakan dalam berbagai bidang, seperti bidang kimia, farmasi, dan lain sebagainya. Metode ini memanfaatkan gaya sentrifugal yang dihasilkan oleh putaran cepat suatu alat yang disebut dengan sentrifuge. Selanjutnya ada persamaan dasar. Persamaan dasar pertama menggambarkan gaya yang bekerja pada partikel yang bergerak dalam jalur melingkar, yaitu sebagai berikut. Di mana Fc sama dengan M dikali R dikali omega kuadrat dibagi Gc, di mana omega adalah kecepatan sudut suatu partikel. Hal ini dikarenakan omega dapat dinyatakan sebagai kecepatan tangensial partikel dan jarak radialnya ke pusat rotasi atau yang biasa dilambangkan dengan R, sehingga persamaan tersebut dapat disajikan sebagai berikut, di mana Fc sama dengan dalam kurung M dikali Gc dikali U kuadrat dibagi R. Early pada tahun 1983 menggambarkan bahwa jika kecepatan rotasi dinyatakan dalam putaran per menit, sehingga dapat dituliskan sebagai berikut, di mana Fc sama dengan 0,011 dikali M dikali R dikali N kuadrat dibagi Gc, di mana N adalah kecepatan rotasi dalam putaran per menit. Persamaan 13.20 menunjukkan bahwa gaya sentrifugal yang bekerja pada suatu partikel berhubungan langsung dan bergantung pada jarak partikel dari pusat rotasi R, kecepatan sentrifugal rotasi N, dan massa partikel yang ditimbang M. Misalnya, jika suatu fluida yang mengandung partikel-partikel dengan massa jenis berbeda ditempatkan dalam mangkuk berputar, partikel-partikel dengan massa jenis lebih tinggi akan berpindah keluar mangkuk sebagai akibat dari gaya sentrifugal yang lebih besar yang bekerja padanya. Hal ini akan mengakibatkan pergerakan partikel dengan kepadatan lebih rendah menuju bagian dalam mangkuk. Prinsip ini digunakan dalam pemisahan produk pangan cair yang mengandung komponen dengan kepadatan berbeda. Selanjutnya ada rate of separation. Kecepatan pemisahan bahan dengan padatan yang berbeda dapat terjadi. Biasanya dinyatakan dalam kecepatan relatif antara dua fase. Rumus tersebut dapat digunakan pada situasi apapun yang terdapat dua fase padatan yang berbeda. Ungkapan tersebut menggambarkan dengan jelas bahwa laju pemisahan yang dinyatakan dengan kecepatan atau μc adalah langsung terkait dengan kepadatan antar fase, jarak dari pusat putaran, kecepatan putaran, dan diameter partikel fase kepadatan yang lebih tinggi. Untuk menggambarkan kecepatan partikel bola dalam medan, gaya sentrifugal dapat dihitung menggunakan rumus A sama dengan R dalam kurung 2pi kali N dibagi 60 kuadrat, di mana N adalah kecepatan putaran sentrifuge dalam putaran per menit. Kecepatan gravitasi atau G diganti dengan parameter percepatan yang menggambarkan gaya sentrifugal, yang dapat dihitung menggunakan rumus UC sama dengan D kuadrat kali N kuadrat kali R dalam kurung rho P min rho S dibagi 1640 mu. Yang terakhir, contoh soal. Partikel padat dalam suspensi cair, cair padat harus dipisahkan dengan gaya sentrifugal. Partikel tersebut berdiameter
10 mikron dengan kepadatan 800 kg per meter kubik. Zat cairnya adalah air dengan densitas 993 kg per meter kubik dan jari-jari efektif pemisahan adalah 7,5 cm. Diketahui bahwa viskositas cairan adalah 5,95 kali 10 pangkat minus 4 kg per meter second. Jika kecepatan yang diperlukan untuk pemisahan adalah 0,03 meter per second, tentukan kecepatan putaran yang diperlukan untuk sentrifugasi. Nah, dari soal di atas, yang pertama itu diketahui diameter 100 mikron yang nantinya akan dikonversi ke meter itu dikali 10 pangkat minus 6. Yang kedua itu ada densitas 800 kg per meter kubik. Yang ketiga ada densitas cairan yaitu 993 kg per meter kubik. Yang keempat ada jari-jari efektif pemisahan yaitu 7,5 cm yang nantinya akan dikonversi juga ke meter yaitu 0,075. Yang keempat ada UC yaitu 0,03 meter per second. Yang keempat ada viskositas cairan yaitu 5,95 kali 10 pangkat minus 4 kg per meter second. Nah, yang ditanya itu adalah tentu kecepatan putaran yang diperlukan untuk sentrifugasi atau dilambangkan dengan N. Nah, rumusnya itu adalah N kuadrat sama dengan 1640 dikali mu dikali UC per D kuadrat dikali R dalam kurung rho P dikurang rho S. Nah, di sini kita tinggal masukin aja N kuadrat sama dengan 1640 dikali mu yaitu 5,95 dikali 10 pangkat minus 4 dikali UC ya, yang nilainya 0,03 dibagi 0,075 yang didapat dari jari-jari yang dikonversi dari senti ke meter dikali diameter yaitu 100 kali 10 pangkat minus 6 kuadrat minus 6 diperoleh dari konversi mikron ke meter dikali 993 dikurang 800. Nah, hasil perhitungannya N kuadrat sama dengan 2,02 kali 10 pangkat 5. Nah, N sama dengan 26,940 rpm. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.